Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya menerima kedatangan Ustadz kita yang sangat kondang setanah air, Ustadz Abdul Somad. Beliau ini selalu jadi berita. Tanggal 1 kemarin, Presiden mewanti-wanti di depan perwira TNI dan Polri bahwa para perwira itu supaya juga menjaga kegiatan istrinya yang sering mengumpulkan sama-sama ibu-ibu dan kemudian mengundang penceramah-penceramah yang radikal. Di radikal ini jadi sangat populer sekarang. Dan Ustadz kita dapat kehormatan masuk dalam daftar daftar radikal. Selamat Ustadz. Selamat juga. Saya dengar baru dapat bayi laki-laki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa jadi pengganti Ustadz di masa yang akan datang. Amin. Pemirsa, daftar yang beredar itu segera jadi viral dan jadi perbincangan sampai hari ini. Dari daftar itu beredar tanggal 5 kalau nggak salah. Dan di situ tokoh-tokoh ustadz-ustadz yang terkenal banyak yang masuk, dan itu daftarnya ratusan dengan kategori macam-macam. Ada kategori yang dianggap ATI, ada yang dianggap kaum kafirin, ada yang dianggap ISIS, dan untungnya Ustadz sampai ke ATI aja. Apa tanggapan Ustadz terhadap hal itu, walaupun BNPT yang dikabarkan mengeluarkan itu telah membantahnya bahwa itu bukan dari BNPT? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Karni. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Saya kira perlu kecerdasan untuk melihat masalah. Jangan memandang suatu masalah dengan mata yang rabun. Jadi ketika dibuatkan daftar itu, apakah resmi atau tidak, masyarakat ini mesti dicerdaskan dulu tentang hoax. Setiap hari kita diajak untuk memerangi hoax. Lalu kemudian ini perlu diklarifikasi dulu, resmi atau tidak. Lalu kemudian dibuatlah hendaknya definisi apa dan siapa itu. Apa definisi radikal. Dan orang yang dimasukkan kategori radikal itu memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak, itu bahayanya Pak Karni, bisa jadi iklan gratis. Masyarakat yang sebelumnya tidak kenal dengan Ustadz, malah dicari, apalagi dikeluarkan sebelum Ramadan. Nah, itu nanti masuk jadwal puasa. Nah, jadi diharapkan supaya masyarakat berhati-hati, malah masyarakat mencari, akhirnya ketemu dan masyarakat tertarik karena pembicaraannya. Jadi radikal itu saya kira kalau orang mengajak ke masjid, ke ceramah, keadilan, itu tidak radikal. Radikal itu adalah bagi ibu-ibu sekarang, yang radikal itu kalau kesulitan mencari minyak dan tahu tempe, itu radikal Bang. Pak Karni. Dia kena radikal mau antri berkilometer. Iya, itu bagi mereka radikal. Tapi di dalam daftar itu juga ada peringatan supaya tidak mengundang
atau mendengarkan khotbah dari para ustadz tersebut. Jadi ada promosi negatif juga, nggak hanya positif Iya. kepada publik. Masyarakat ini kan biasa mendengar, dia sudah terbiasa bolak-balik bertahun-tahun. Biasanya kalau yang diumumkan A, itu B. Kalau B, itu A. Jadi begitu dikatakan, ini ustadz tidak baik. Masyarakat ini kepalanya sudah terbiasa. Kalau diumumkan tidak baik, berarti baik ini. Jadi logika itu dia sudah terbiasa Pak Karni. Dibalik-balik ya. Iya. Tapi menurut Ustadz sendiri, Ustadz tentu udah baca daftarnya itu. Iya. Apa memang ada indikasi dari Ustadz-Ustadz yang disebut itu radikal? Mungkin nggak semua, mungkin sebagian misalnya. Kalau yang didefinisikan sebagai radikal itu adalah orang yang menolak dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sampai hari ini sahabat-sahabat, kawan-kawan yang saya kenal, itu secara lahir, secara ngobrol, itu belum pernah saya jumpa Pak Karni. Apakah itu sekedar pemikiran ideologi atau dia angkat senjata, saya belum pernah ketemu lagi. Jadi kalau memang ada orang yang terbukti demikian, sesuai kita negara hukum ya ditangkap saja. Karena kalau tidak menjadi fitnah, itu menjadi isu, menjadi sesuatu yang tidak baik. Orang menjadi tuduh-menuduh, menjadi pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Kita kan negara hukum. Dibuktikan, kalau tidak dibuktikan, dia bisa klarifikasi, dia kena fitnah dan lain sebagainya. Kalau tidak, dia menjadi masalah baru. Orang yang bertubi-tubi kena masalah, dia jadi sensitif, itu menjadi percikan-percikan kesatuan kebangsaannya bisa rusak gara-gara itu Pak Karni. Ya, tapi kalau dari pihak BNPT itu ada kriteria tidak hanya melawan Pancasila atau mau mengganti Pancasila saja. Tapi orang yang memperjuangkan misalnya bentuk negara khilafah. Ya. Orang-orang yang berpaham takfirin, Mudah mengkafirkan orang. mudah sekali kafirkan orang, Ya. baik yang seagama maupun yang tidak satu agama. Dan orang-orang yang tidak toleran, intoleran terhadap orang-orang yang beragama lain. Ya. Ini yang dikriteriakan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya sekedar Pancasila. Ya. Apa setuju Ustaz? Kita satu-satu. Kalau dia tidak menyetujui dasar negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesepakatan founding father pendiri bangsa, kapan dia berbicara? Apakah ada bocoran dia melakukan rapat-rapat pertemuan? Buktikan. Kemudian tentang masalah mudah mengkafirkan orang. Kan kita bisa dengar ceramahnya. Tidak ada ceramah yang tertutup eksklusif. Kalau saya pribadi, Pak Karni, semuanya streaming. Semuanya direkam, diupload. Saya punya channel khusus semua ceramah yang full. Sehingga kalau ada yang dipotong, di-cut, saya bisa buktikan. Kapan saya bicara, apa kronologisnya. Lalu kemudian takfiri, saya kira Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak takfiri. Karena dalam Islam tidak bisa orang mengkafirkan per orang. Keputusan orang itu kafir atau tidak itu diputuskan oleh pengadilan. Di Mesir, tokoh yang bukunya terindikasi kekafiran, maka ulama bersaksi di pengadilan. Contohnya dalam kasus pemikir Mesir Nasr Hamid Abu Zaid. Maka Syekh Abdul Sabur Sahin, imam besar Masjid Amr bin As, bersaksi di pengadilan. Pengadilanlah yang memutuskan bahwa orang ini kafir. Karena dalam Islam kalau sampai kita mengatakan kamu kafir, kalau orang itu tidak kafir, maka berarti yang bicara itu kafir. Dan banyak sekali aliran-aliran pemikiran di dalam Islam, apalagi setelah medsos ini, maka mesti cerdas menyikapi itu. Lalu kemudian tentang sikap kepada orang yang berbeda agama, maka mesti dibedakan juga di mana dia menyampaikan. Dia menyampaikan di dalam masjid antara sesama umat Islam, suaranya tidak keluar,
kajiannya tertutup dan membahas ayat. Ayat kuliah ayyuhal kafirun, ayat membahas tentang akidah. Maka itu konsumsi antara seorang ustadz, kiai, habib menjelaskan ajaran agamanya. Sama juga kita tidak pernah mau tahu apa yang dibicarakan saudara-saudara kita di tempat ibadah mereka. Saya tidak pernah nyari-nyari kesalahan lalu ngutus satu orang pergi ke sana dengarkan apa yang dikatakan mereka, apakah ada yang... Enggak, kita tak mau tahu itu. Kita udah terlalu sibuk dengan masalah-masalah kita. Jadi saya kira perlu dibuatkan butiran-butirannya. Jangan sampai orang menjelaskan akidahnya, keyakinannya, ayatnya, lalu dia terjebak, maka kita sudah kehilangan satu dari 3 unsur ajaran terpenting dalam agama Islam. Ideologi, akidah, yang kedua hukum, fikih, yang ketiga akhlak. Demikian Pak Kami. Ustadz sendiri bagaimana melihat situasi beragama akhir-akhir ini ya? Kan setiap minggu ada aja ramainya nih. Sebelumnya ada masjid dipetakan. Sebelumnya bukan masjid yang terakhir. Sebelum daftar ini ada pernyataan Menteri Agama yang diprotes banyak orang sampai-sampai dilaporkan ke polisi. Sebelumnya masjid dipetakan. Banyak sebelum lagi ada pesantren yang teroris disusupi teroris. Nah, ini sebetulnya apa yang terjadi dalam kita beragama? Kita beragama berbeda suku bangsa ini bukan sesuatu yang baru. Bertetangga dengan orang berbeda agama itu sudah berabad-abad kita. Dari sejak zaman awal Islam masuk Wali Songo, penduduk asli nenek moyang kita Hindu Buddha, sampailah kita bertetangga dengan berbagai macam suku bangsa menghadapi turis dengan perbedaan warna kulit, bahasa, dan agama. Sehingga justru negara Republik Indonesia ini sebenarnya menjadi contoh model bagi orang yang mau belajar tentang bagaimana menyikapi perbedaan agama. Sebenarnya masalahnya intinya bukan di situ kalau saya lihat Pak Kani. Intinya sama seperti orang sedang sakit gigi. Jadi orang kalau sudah sakit gigi dia sensitif. Ujung jempolnya pun disenggol sedikit, ngamuknya. Orang senyum pun dia sangka ngejek dia juga. Jadi ini banyak masalah yang mengkristal, snowball seperti bola salju. Jadi sedikit saja pemicu dia menjadi sangat besar. Masalah lapangan pekerjaan, masalah ekonomi, masalah harga sembako, masalah banyak sekali. Sehingga kalau tidak itu diselesaikan, dikhawatirkan itu menjadi satu ledakan. Adapun masalah-masalah tadi hanya pemicunya saja. Kalau saya melihat demikian. Bukan masalah-masalah ini seolah-olah ada yang yang merencanakan lah begitu. Bagaimana mungkin orang bisa salah keliru mengumpamakan sesuatu yang amat sangat hina, sangat kotor, sangat nista. Anak kecil pun tahu, tidak beragama pun tahu, dan orang marah kalau disebut binatang itu, mengumpamakan dengan yang amat sangat mulia, tinggi, agung, luhur, dihormati, dimuliakan. Itu kekeliruan seperti itu hanya ada 2 kemungkinan, Pak Kami. Pertama, disengaja untuk menutupi sesuatu yang lain, tidak sengaja, karena memang skenario Allah SWT, kalau saya melihatnya begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustadz setuju nggak kalau tujuan dari Menteri Agama itu membuat edaran sebelumnya untuk mengatur bunyi toa masjid atau mic masjid agar tidak mengganggu orang yang beragama lain misalnya, agar juga lebih nyaman. Setuju nggak bahwa pengaturan begitu bagus? Cara beragama kita, walaupun Islam itu satu, tapi cara beragama kita dengan beberapa negara lain itu agak unik Pak Kami. Misalkan kalau di Mesir, itu ada satu mufti. Jadi kalau untuk mengurus bagaimana bernegara itu diserahkan ke presiden.
Tapi kalau untuk masalah agama itu diserahkan kepada seorang mufti, ahli fatwa. Yang jabatannya itu adalah sama dengan pejabat tinggi negara, resmi. Kita pun dulu sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami di Sumatera misalnya kerajaan Riau Lingga, itu salah satu muftinya adalah Syekh Ismail Al-Minangkabawi, Minangkabau dari Semabur. Ulama Minangkabau yang membawa tarekat Naqsabandiyah dari Masjidil Haram. Sultan menetapkan masalah tata negara, masalah hukum konvensional, sedangkan mufti ini mengeluarkan fatwa. Kita, Rusia itu ada muftinya, Pak Karni. Thailand itu ada muftinya. Kita, negeri muslim terbesar di dunia, tapi kita tidak punya mufti. Jadi ketika kita merdeka, maka kita tidak punya mufti. Akhirnya, kenapa? Karena ada yang lebih tua lagi dari negara ini, yaitu Ormas. 1912 Muhammadiyah, 1926 Nahdlatul Ulama, 1930 Al-Jamiatul Wasliyah di Medan, Inyak Canduang dan Inyak Jahu mendirikan PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, jauh sebelum negeri ini merdeka. Jadi, rakyat itu lebih percaya kepada ormas, kepada buyanya, kepada kiainya, daripada mufti. Kita tidak punya mufti, daripada pejabat negara. Iya, iya. Jadi oleh sebab itu, kalau mau mengeluarkan sesuatu, ajaklah ormas-ormas ini. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persis, Al-Jamiatul Wasliyah, Matla'ul Anwar, duduk bersama, dengarkan apa kata masyarakat, grassroots. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba ujuk-ujuk datang, sementara masyarakat ini juga dia punya masalah lain. Ketika disenggol azannya, sebenarnya masalahnya bukan pada azannya, pada masalah lain. Sehingga ketika disenggol azannya, dia sedang sensitif. Maka marah semua. Marah. Kalau pakai ormas tadi, ya, itu juga aliran tuh. Ada NU, ada Muhammadiyah, ya, ada PERTI. Ustadz sendiri masuk kelompok yang mana? Saya di Nahdlatul Ulama menjadi sekretaris lembaga Bahsul Masail. Bahsul Masail ini kajian yang menetapkan hukum-hukum ketika terjadi sesuatu yang baru untuk Provinsi Riau 5 tahun dari 2009 sampai 2014. Kemudian di Muhammadiyah saya penasehat Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Di Al-Wasliyah saya di Komisi Fatwa. Di PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, saya di bagian Komisi Fatwa PERTI. Makanya dalam satu acara Jamaah Tabligh, saya juga diundang hadir sebagai pembicara. Itu Intel itu nanya ke saya, Pak Karni, sebetulnya aliran Ustadz ini apa? Jadi dia bingung mau buat laporan. Mazhab saya adalah mazhab persaudaraan. Selama masih nabinya Nabi Muhammad, Tuhannya Allah, Quran, bukan aliran sesat, maka saya diminta, selama dasarnya masih keilmuan. Ustadz, ada ilmu yang bisa disampaikan ke kami, Ustadz kami letakkan di Komisi Fatwa. Silakan, tapi untuk ketua sekretaris saya takut tidak amanah, anggota saja. Demikian. Lah, itu komplit benar itu. Kalau semua aliran itu Ustadz juga ada. Tapi waktu di pesantrennya, Ustadz lebih pesantren kelompok mana? Kami di Sumatera itu ada 2 kelompok, kaum tua dan kaum muda. Kaum tua itu adalah kelompok yang disebut dengan konservatif. Al-Jamiatul Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Secara fikihnya dia kental ke fikih Syafi'i. Dalam ADART-nya, PERTI itu, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertarekat Naqsabandi. Al-Wasliyah juga demikian. Berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i. Tidak bertarekat, tapi bertasawuf Sunni. Sedangkan yang kedua adalah aliran modernis, yaitu Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Nah, basic saya adalah kaum tua.
Cirinya dalam ritual ibadah, kalau subuh berkunut, bismillahnya jahar, zikirnya dinyaringkan, selesai berdoa, tarawihnya 23. Nah, jadi itu secara ritual ibadah. Saya lebih condong, karena basic pendidikan saya, orang tua saya, kakek-kakek saya, datuk-datuk saya, lebih kepada kaum tua, kepada mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari. Demikian Pak Kami. Ini kelompok yang lama malah ya. Ya. Jadi bahkan lebih banyak di Sumatera itu kan kelompok yang muda, Kaum muda. bukan kaum tua. Tapi Ustadz malah ikut yang tua. Kalau kita kembali ke fakta-fakta yang terakhir, saya minta tanggapan Ustadz terhadap tuntutan hukuman mati untuk Munarman FPI. Saya sebagai warga negara, hidup di negara hukum, saya ingin hukum itu menjadi panglima, bukan menjadi makmum terhadap politik. Bahwa ada orang yang bersalah di negeri ini, dalam Quran kita dipesankan, i'dilu, bersikap adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa. Keadilan itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai karena ketidaksukaan, kebencian kepada satu orang, satu kelompok, membuat kamu tidak bersikap adil. Sudah terlalu banyak sejarah masa lalu, ketidakadilan membuat orang kalau sudah kawan, walaupun salah, menjadi benar. Kalau lawan, sedikit pun salahnya menjadi kesalahan yang amat sangat fatal. Itu akan menjadi sejarah yang tidak baik untuk anak-anak masa depan bangsa ini, karena mereka pasti akan membaca sejarah itu. Jadi orang yang memegang kekuasaan, siapapun yang diberikan Allah amanah, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha, sesuai terapkan saja, karena kita pun tidak lama jabatan amanah itu dipegang, toh pada akhirnya kita akan mati juga. Raja, queen, kuda, pion, berbeda barisnya, tapi kalau permainan sudah selesai, semua akan berbaring sama di kotak catur. Ini hanya panggung sandiwara saja, dan akan berakhir semuanya. Cobalah kita berkaca kepada masa lalu, berakhir rezim Orde Lama, berganti Orde Baru tumbang, masuk era reformasi, toh semuanya akan berakhir. Jangan sampai kita meninggalkan sejarah yang tidak baik. Itu untuk dalam negeri. Sebagai tokoh umat, apa pendapatnya Ustadz tentang perang Rusia dan Ukraina yang sekarang ini, yang bisa-bisa menjadi perang dunia ketiga? Saya tidak paham tentang Rusia, Ukraina, karena bukan domain saya, Pak Kani. Pemahaman saya terbatas pada hukum fikih, hukum akidah. Itu saja yang bisa saya jawab. Tidak hukum internasional lah. Tapi ketika terjadi konflik antara Persia dengan Rom pada zaman Nabi SAW, kita tahu zaman Nabi itu ada dua kekuatan besar. Satu Romawi, satu Persia. Allah memesankan supaya berpihak kepada Rom. Karena sejahat-jahatnya Rom, dia masih bertuhan. Sedangkan Persia penyembah api. Makanya ketika saat itu menang Persia, Allah memberikan janji. Apa kata Allah? Bahkan ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Rum, surat Romawi. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi terkalahkan. Tapi insya Allah fi bid'in sinin, dalam beberapa tahun ke depan, min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Setelah kekalahan mereka, mereka akan menang. Jadi di situ dilihat, kalau ada dua yang tidak sama dengan kita, maka pilihlah yang terdekat dengan kita. Jadi terdekat itu ketika itu Rom. Ketika itu yang paling dekat dengan kita adalah Rom. Romawi. Yang waktu itu sudah beragama Katolik. Waktu itu mereka beragama pengikut Nasrani. Iya. Baik, Ustadz, sudah saya sita waktunya 1 jam.
nggak akan sampai 1 jam. Dan kita udah bercerita dari dalam negeri, bahkan sampai ke Rum dan Persia. Walaupun Persia juga belakangan menang lagi setelah Islam. Iya. Dan Romawi justru belakangan kalah. Iya. Baik, Ustadz. Saya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.